Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diva Putri AB. Di video kali ini saya akan membahas mengenai media massa. Lebih tepatnya, kondisi media massa di era kepemimpinan ketujuh presiden yang pernah menjabat di Indonesia, dari Presiden Soekarno hingga Presiden Jokowi yang sekarang ini. Di bawah kepemimpinan Soekarno, pers arah-arahnya masih liberal. Terjadi kebebasan singkat bagi pers, sehingga memunculkan 4 surat kabar besar pada saat itu. Di antaranya yaitu Harian Rakyat, Suluh Indonesia, Pedoman, dan Abadi. Memasuki rezim Orde Lama atau demokrasi terpimpin, pers pada saat itu diminta setia terhadap ideologi nasional, komunis, dan agama. Pada saat ini juga, pers diminta untuk menjadi pendukung pengayom manifesto politik dari Soekarno, sehingga media massa, majalah, surat kabar pada saat itu dijadikan untuk mempublikasikan hal-hal tentang pemerintahan dan mempengaruhi pendapat umum. Masa awal kepemimpinan Soeharto dianggap menjadi angin segar bagi masyarakat, namun tidak bagi pers. Banyak organisasi pers yang diberedel karena dianggap terlalu keras mengkritik pemerintahan. Jika organisasi pers atau media massa tersebut ingin hidup, maka beritakanlah hal-hal yang baik saja terhadap pemerintah dan menghilangkan fungsi sesungguhnya sebagai pembela serta pendukung rakyat. Pada era ini, pers berkembang pesat, dan B.J. Habibie dianggap sebagai pembuka gerbang kebebasan pers. Berbagai kontrol terhadap pers sudah dilepaskan. Negara atau pemerintahan tidak lagi menjadi pembina terhadap pers, namun sebagai pengawal jalannya pembangunan nasional. Dan pada saat inilah, pers mengalami euforia booming yang sangat fantastis, karena surat kabar mencapai 5.000 buah dan beredar tanpa adanya perizinan. Di era Gus Dur sendiri masih disebut sebagai penerus dari apa yang telah dirintis oleh B.J. Habibie. Beliau juga adalah seorang mantan jurnalis dan menunjukkan sikapnya untuk membuat negara yang demokratis. Beliau membuka ruang lebar-lebar bagi kebebasan pers karena ia beranggapan bahwa informasi itu milik publik, bukan milik pemerintah. Namun di era Gus Dur sendiri disebutkan juga sebagai era pengkritikan bagi surat kabar. Karena menurutnya, surat kabar di Indonesia itu atau media massa di Indonesia itu tidak profesional, tanpa menyebutkan apa yang tidak profesional dari surat kabar tersebut. Megawati sendiri termasuk pemimpin yang hemat bicara. Pada era kepemimpinan Megawati, pers di bawah seolah kehilangan alat vitalnya, karena tidak adanya juru bicara resmi di negara. Bahkan masyarakat sampai kebingungan mengapa fenomena sosial yang terjadi pada saat itu berjalan sangat dinamis. Hal inilah yang menyebabkan dunia pers pada saat itu kehilangan gregetnya. Tidak adanya juru bicara resmi, namun secara bersamaan institusional dari pers dibiarkan berjalan secara sendiri. Dalam artian pada saat ini dunia pers masih diberikan kebebasan untuk menguak informasi dari pemerintahan. Pada era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, dunia pers mengalami kemajuan. Kebebasan dunia pers dalam berekspresi dan mendapatkan informasi sangat mengalami kemajuan yang pesat di era kepemimpinan SBY tersebut. Walaupun masih ada koreksi atau kontrol yang harus dilaksanakan pada saat itu. Dalam artian, pada era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono masih adanya kebebasan bagi pers atau media massa dalam mempublikasikan berita-berita, baik itu tentang pemerintah, rakyat, dan lain sebagainya. Pada saat ini, media massa semakin tergeser fungsinya terhadap media-media baru yang berkembang pesat di era teknologi sekarang ini. Media massa dikenal sebagai pilar keempat demokrasi, dianggap akan sulit bersaing dengan media sosial dan digital pada saat ini. Akan tetapi, peran media massa masih sangat diperlukan untuk membangun narasi kebudayaan baru dan narasi peradaban baru.